Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa serangga bisa jadi opsi menu makan bergizi gratis ya. Waduh, katanya. Nanti bisa kalian sebagai orang tua terus nanya ke anak kalian, tadi di sekolah makan apa kalian? Makan lalat apa? Lalat? Bukan lalat, apa serangga itu? Belalang. Belalang. Itu mah makan belalang. Makan kecoa gitu ya. Ini lama-lama kok agak itu ya, mulai ngaco gitu ya. Agak ke distract dikit, fokusnya hilang ini orang-orang ini. Aduh, apa dulunya nggak pernah dikasih makan yang bergizi gitu ya. Kalian setuju nggak sih kalau misalnya makan bergizi gratis itu lebih diprioritaskan dan diperbanyak dulu di daerah-daerah pedalaman? Kayak contohnya di daerah Papua gitu ya. Karena yang aku lihat nih dari anak-anak Papua yang sudah mendapatkan makanan bergizi, itu raut mereka bener-bener sumringah, matanya tuh berbinar-binar seolah-olah bicara kalau seneng banget dapat makanan ini. Dan mungkin buat mereka ini makanan yang jarang mereka makan gitu, yang mereka nggak bisa setiap hari makan makanan seperti ini gitu. Jadi rasanya teh ngeliat tuh ya seneng tapi sedih gitu. Jadi bisa nggak sih ini pemerintah gitu untuk daerah-daerah pedalaman kayak Papua atau daerah-daerah lain gitu lebih diprioritaskan dan diperbanyak dulu gitu. Kalau kalian gimana guys? Kita tahu nggak, program makan siang gratis Pak Prabowo kan udah berjalan nih. Pertama dimulai di luar Pulau Kalimantan kan. Ketika berjalan tuh banyak tuh situasi yang anak SD nggak suka ayam lah, nggak suka sayur lah. Ada beberapa makanan sisa akhirnya sedang dievaluasi kan. Gimana biar anak-anak itu mau tuh menghabiskan makanan yang udah dihitung sama ahli gizi. Kita tahu apa? Ketika program itu masuk di Pontianak, yang kulihat videonya baik anak SD, SMP, SMA, lahap semuanya, senang semuanya. Nggak ada tuh yang pakai istilah nggak suka ayam, nggak suka sayur. Abis lah. Aku pun kalau masih sekolah tetap laku gas, uang jajan utuh. Apapun makanannya, apapun lauknya tetap aku makan. Selama bukan racun tetap gas aku makan abis. Kenyang pro. Aku nggak tahu apakah karena catering yang di Pontianak ini emang enak, atau emang budak-budak Pontianak yang emang pandai bersyukur, kuat pajo. Kalau aku masih sekolah tetap gak aku gas, apapun lauknya tetap aku makan, selama bukan racun. Atau mungkin didikan mak-mak Pontianak ini yang hebat nih. Kalau aku ingat ya dulu, misal aku dikasih makan, mak aku tuh pas gini, awas ya, makan tak habis ya, awas ya. Dengan mata jelak tuh. Jadi mindset nih, udah tertanam nih, kalau ada makanan, tak boleh ada sisa, harus kita habiskan. Tak boleh mubazir. Tapi aku senang sih sama program ini. Semoga programnya bisa terus berjalan, berkelanjutan. Dan semua anak sekolah di seluruh Indonesia bisa ngerasain makan siang gratis dari program Pak Prabowo ini. Lanjutkan. Makan siang gratis tampaknya tidak bisa berjalan mulus. Menuai kontroversi di mana-mana. Ada anak-anak yang menolak makan siang karena menunya mereka tidak selera. Rasanya hambar, yang seadanya saja, tempe tahu dan sayur kacang panjang. Ya sebenarnya soal makan siang gratis ini sangat tidak efisien ya. Sejak Prabowo kampanye juga kita tidak simpatik. Menganggap bangsa kita ini sudah memang perlu dibantu karena banyak yang kelaparan. Ya sebetulnya program ini sangat tidak bermanfaat banyak. Berapa orang tua yang tidak sanggup memberikan makan kepada anak-anak mereka? Ada 90%, ada 70%, ada 30%, ada 20%, atau hanya 10%? Setidak mampunya orang tua memberikan makan anak mereka, mereka tetap tahu menu apa yang disukai anak mereka kan. Ya contohnya lah ya, ada satu sekolah yang memang sudah menyediakan makan gratis ya, karena mereka swasta. Tapi itu pun banyak yang tidak dimakan, padahal lauknya ya enak ya, seperti ada ayam, ikan. Anak-anak ternyata nggak suka. Nah sekarang dipaksakan untuk makan yang mereka memang tidak familiar, seperti tahu, tempe. Ya jelas saja ini menjadi sia-sia. Daripada uangnya untuk makan gratis ya, mendingan dana ini digunakan untuk membantu anak-anak yang memang kesulitan untuk bersekolah. Walaupun digratiskan ya, tapi kan anak-anak harus mempunyai seragam, harus ada transportasi. Ini justru yang dibutuhkan anak-anak, baik di kota maupun di desa-desa. Nah bayangkan kalau satu hari 8 miliar untuk makan pagi gratis ini, dan 7 triliun dalam satu bulan. Bayangkan dana segitu banyaknya dibuat sesuatu yang gak begitu penting. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah program bagus karena membuat anak-anak menjadi sehat, bohong. Karena makanannya tidak membuat mereka sehat dengan hanya menu seperti itu. Apalagi cuma digantikan daun kelor. Saya pikir mereka cari di kuburan juga banyak itu daun kelor. Ya dijual apalagi yang murah. Itu kan hanya akal-akalan saja kan. Nah,
Kalau menurut saya, ya mendingan beginilah ya, bangsa kita ini literasinya rendah, mutu pendidikan rendah. Kenapa sih kita tidak konsentrasi pada pembiayaan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia ini? Kasihan ya anak-anak kita sekarang ini 10 juta Gen Z menganggur. Kenapa? Karena pelajaran di sekolah memang tidak berguna dan tidak begitu bermanfaat ketika mereka melamar kerja, ketika mereka bekerja, dan ketika mereka berwirausaha. Karena itulah harusnya diimbangi dengan pendidikan-pendidikan ekstrakurikuler, tapi yang bermutu, seperti misalnya literasi numerik ya, tentang sekarang ini ada Sempoa, biar mereka bisa menghitung dengan cepat ya, dengan mudah dan modern. Kemudian misalnya pelajaran tentang super speed reading alpha theta misalnya, bagaimana anak kita tidak seperti sekarang ini, minat bacanya terendah di dunia, literasi terendah di dunia, yang mengakibatkan mutu pendidikan mereka juga terendah di dunia. Nah, alpha theta memberikan pelatihan bagaimana mereka itu bisa meningkatkan minat bacanya sampai dengan 1000%. Tapi kan kita ini tidak mau yang begini-begini ya. Apakah karena memang proses pembodohan itu terjadi di Indonesia, atau memang para pejabat kita ini kurang kreatif, menganggap semua itu perlu anggaran besar. Bahkan kami pernah mengusulkan wajibkan saja anak-anak membaca. Langsung dalam pikirannya anggarannya dari mana? Lah ini kan untuk membuat wajib baca itu hanya perlu kebijakan ya, membuat surat yang ditujukan kepada semua sekolah-sekolah agar anak-anak ini diwajibkan baca, bukan membaca yang selama ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mengakibatkan anak-anak kita kecepatan yang baca rendah, yang pemahaman terhadap pembacaan rendah. Nah ini perlu diperbaiki. Kami sudah datang ke Kementerian PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengusulkan, ya sudahlah kalau sekolah sudah tidak mampu ya, sekolah memang sudah tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia, mereka sudah sibuk dengan kurikulum sekolah yang sangat tidak bermanfaat itu, ya sudah kita berdayakan masyarakat di desa-desa, kan ada anggaran desa yang tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan infrastruktur ya, tapi juga bisa meningkatkan mutu manusia desa, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberdayakan pikiran, bagaimana caranya meningkatkan kewirausahaan di desa-desa, bagaimana menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat kita di desa. Bukan hanya desa, tapi juga adalah rumah-rumah ibadah. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, yang sesuai dengan tren sekarang. Misalnya mengajarkan tentang digital marketing, tentang speed reading. Saya yakinlah ya, para motivator, trainer rela ya dibayar dengan murah ya. Ya bukan tidak dibayar sama sekali, sama dengan para penceramah kan harus dibayar ya. Bahkan para trainer-trainer ini nggak mungkin dia bisa memberikan pelatihan 7 menit, 30 menit, 60 menit, mungkin mereka perlu 2 jam, 3 jam. Ya wajarlah mereka dibayar lebih tinggi daripada para penceramah kan, karena memang durasinya panjang. Mereka juga punya tim, mereka juga harus menyiapkan peralatan. Ya wajarlah. Di Alpha Theta sendiri misalnya, kami menerapkan satu biaya terendah ya di sekolah-sekolah. Nah di masjid, jika sekolah mungkin merasa wah ini masih cukup tinggi, sedangkan dalam biaya kami tidak masuk, ya sudah kalau gitu di masjid mereka mungkin cuma bayar 30%, 40% yang jauh lebih murah ya, yang hanya boleh dikatakan hanya ganti transportasi. Nah disitulah anak-anak yang tadinya tidak bisa mempelajari ilmu baca cepat, mind mapping, super memory, menjadi manusia kreatif, kewirausahaan, TikTok marketing, kemudian WA marketing. Nah ini mereka itu nggak bisa belajar di sekolah karena waktu yang tidak ada, atau mungkin dadanya sangat terbatas. Ya sudah di masjid-masjid, di gereja-gereja, di kelenteng-kelenteng itu dimanfaatkan. Ya bagi kami umat itu menjadi pintar ya, cerdas, mandiri, mereka bisa sejahtera, bisa berakhlak, bagi kami cukup. Ya itulah bagian dari amal jariah kami untuk masyarakat. Tapi ya masjid ini jangan pelit. Kita lihat ya Masjid Jaga Karyan ya yang ada di Jogja itu, malah mereka menggunakan dana masjid untuk memberikan modal bagi pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar di situ. Bahkan sendal hilang, motor hilang diganti dengan uang masjid yang mereka sebut dengan kas nol kan. Ini bagus. Apakah kita berhenti memberikan sumbangan kepada masjid itu? Tidak, malah mungkin lebih banyak. Karena berpikir terbuka, membantu manusia ya. Hablum minallah dan hablum minanas. Ada kewajiban kita hablum minanas ini terhadap sesama manusia, mensejahterakan mereka, karena negara mungkin tidak mampu. Ada dana bos misalnya nggak jelas kemana, padahal itu untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk meningkatkan mutu anak-anak didik kita, tapi kan nggak bisa digunakan. Tidak ada dana bos digunakan dana literasi, walaupun dianggarkan untuk literasi. Ya sudah, berarti akhirnya rumah ibadah yang mengambil alih. Bukan hanya rumah ibadah, tapi desa-desa. Kan ada balai-balai desa nggak dipakai ya. Wah, apa salahnya digunakan dana ini untuk pendidikan? Termasuk membaca cepat tadi, super speed reading. Bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca secepat kilat. Ya supaya mereka itu bisa menandingi kemampuan baca anak-anak di dunia yang literatnya tinggi. Bahkan mereka bisa mengikuti olimpiade baca cepat. Yang dilahirkan dari mana? Dari rumah-rumah ibadah dan desa. Ya kalau misalnya selama ini ada juara-juara olimpiade matematika, sains ya, dan itu nggak aneh ya, karena apa? Ya mereka anak-anak orang kaya, berasal dari kota besar. Tapi bagaimana kalau misalnya jago-jago baca cepat, jago-jago sains dari desa, dari rumah-rumah ibadah? Kan belum ada kan? Karena itulah kami mengusulkan ya kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, bagaimana kalau misalnya
kita mulai dari rumah ibadah dan desa. Karena kalau kita menggunakan hanya kebijakan pemerintah, saya yakin deh, sampai kiamat pun Indonesia ini tidak akan maju-maju. Kami hanya rakyat, hanya bisa memberikan masukan, kami bukan pemerintah, kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya dana. Ya, kita lakukan dengan swakarsa, swadaya, swadana. Swakarsa adalah niat sendiri dari masyarakat yang muncul karena kebutuhan. Swadaya artinya mereka menggunakan sumber daya yang ada untuk mengadakan pelatihan ini. Dan yang terakhir adalah swadana. Dana dari mana? Desa ada dananya, sekolah ada dananya, ya, rumah ibadah ada dana umat. Nah, maksud kami itu jangan dibebankan kepada murid. Memang murid disuruh ikut pelatihan, membaca cepat, sekalipun itu untungnya untuk masa depan mereka, untuk meningkatkan mutu mereka. Tetap aja orang tua akan protes kalau mereka disuruh bayar karena dianggap itu adalah bagian dari tanggung jawab sekolah. Ya memang ini tanggung jawab sekolah. Makanya biarlah anak-anak itu